kaya. Gitu dong. Ini Bapak ini pastor, berarti Bapak pastor seorang Katolik ya? Bukan. Itu Protestan. Oh, Protestan. Pendeta biasanya Protestan. Kok pastor ya? Baik. Anda mau bertanya Pak atau mau ditanya? Oh gini Pak Ustadz, itu dia judulnya itu Daya Tuhan Mati gitu. Itu maksudnya ini bertanya atau mana ini Pak Ustadz kira-kira? Ujungnya ada tanda tanya tuh Pak. Macam mana? Ya, itu bertanya. Jadi sekarang ini artinya kan bertanya. Nah jadi artinya jawabannya ya Tuhan itu nggak mati. Nggak mati. Kalaunya Tuhan itu kagak mati, berarti yang mati di salib itu bukan Tuhan gitu. Iya, kan begini. Tuhan itu kan maha kuasa, maha esa. Nah, jadi makanya Tuhan itu menjelma menjadi manusia. Nah, ketika itu dia menjelma menjadi manusia dan itu kemanusiaannya itu yang mati. Kemudian kalau Tuhannya nggak mati, sama seperti bentar Pak, biar saya nggak pusing juga. Yang saya tanya yang di tiang salib itu bukan Tuhan berarti gitu? Ya, itu Tuhan, tetapi manusianya. Contoh seperti buku atau seperti kitab suci. Nah, kalau kitab suci itu bisa nggak terbakar? Bisa, terus? Tapi ayatnya, kuasa firmannya bisa nggak terbakar? Terus gimana lagi? Nah itu, jadi kemanusiaannya yang terbakar, ya, atau yang mati. Nah, lalu Anda mau samakan dengan Yesus gitu? Ya, betul. Pak, kalaunya buku terbakar, buku itu bukan Tuhan. Iya, bukan Tuhan, tapi berasal dari firman Tuhan. Kan kayak gitu, tapi bukan berarti Tuhan bukunya itu Tuhan. Kalau Anda samakan dengan Yesus, berarti Yesus bukan Tuhan. Gimana sih? Itulah istilahnya kemahakuasaan Tuhan itu. Tuhan kan bisa saja mau jadi manusia. Nah, jadi menurut Bapak, menurut Anda Tuhan bisa jadi apa saja gitu? Bisa, jadi manusia bisa. Kalau jadi iblis? Ya iblis enggak, karena ya. Kok tiba-tiba kagak bisa? Namanya tadi katanya bisa jadi apa saja. Saya tanya iblis tiba-tiba kagak bisa Tuhan Anda. Jangan berarti Tuhan Anda ada yang tidak bisa. Gimana sih? Artinya dia itu bisa tetapi dalam kesempurnaan. Jadi iblis yang mana sempurna iblis? Ya berarti Tuhan Anda ada yang tidak bisa kan? Iya, dia jadi iblis. Gak bisa jadi iblis, berarti Tuhan Anda nggak maha kuasa, nggak bisa segalanya. Tuhan Yesus gimana? Tuhan saya itu beda dengan makhluk. Konsepnya laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia berbeda dengan segala sesuatu. Artinya apa? Kalau dia udah beda dengan segala sesuatu, dia berarti bukan iblis. Itu dulu yang dipegang. Iya. Jadi saya melihat Yusuf P ini artinya membahas daripada kitab suci Kristen. Jadi dari sejauh ini berarti sudah mahir lah ya dalam kitab suci Kristen ya. Waduh, tamat kitab Anda itu saya Pak Pastor. Ya, tamat ya. Tamat, saya baca itu. Berarti dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 itu gimana menurut Pak Ustadz TI? Menurut saya pula. Baik, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak akan ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Dia ngomong sama Thomas, kan gitu, dengan murid-muridnya. Nggak ada dia ngomong dengan Kristen itu. Nah sekarang saya tanya, kalau Pak Ustadz
Ada nggak menjamin masuk ke surga? Oh, ada. Siapa? Oh, Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Maryam ayat 72. Summa nunajjil ladzina taqau, dan Allah menyelamatkan orang Islam. Tuh. Atau ya Quran surah Al-Bayyinah ayat 7, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Islam dijamin Allah masuk surga, menyelamatkan Allah itu. Terus nabinya pun juga menjamin masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umat Islam akan masuk surga, pasti masuk surga kata Nabi saya. Nah, pertanyaan baliknya kayak gini Pak Pastor. Di mana Yesus berkata seperti Nabi saya, aku menyelamatkan Kristen? Coba carikan ayatnya, aku menyelamatkan Kristen. Aku jalan kebenaran dan hidup itu Pak Pastor diucapkan Yesus kepada Thomas. Yang mana Thomas itu muridnya Yesus berbangsa Israel. Tidak ada hubungannya dengan Kristen. Pak Pastor kagak nyambung Pak. Sekarang saya tanyakan, itu kan firman Tuhan bukan hanya kepada Thomas, tetapi setiap yang membaca itu adalah memperoleh keselamatan. Sekarang saya tanya, kalau Ustadz PI nanti contohnya masuk surga, gimana caranya? Gimana caranya? Gampang masuk surga itu kalau di Islam satu kata dua kalimat, takwa. Jalankan perintah Tuhan semesta alam, jauhi larangannya semuanya. Nah, tapi kalau kami Kristen tidak, langsung Yesus yang sudah pernah ke surga, dia datang menjemput kami. Tapi kalau Pak Ustadz tidak ada yang menjemput kan? Nah, baik. Kalau di Islam ya, masalah jemput menjemput itu udah dijamin nabinya. Siapa yang Udah menjemput? dibacakan dari tadi Pak Pastor. Nabi Ustadz saja sampai sekarang masih dalam kuburan. Ya iya, karena dia nabi. Hah? Pak, wajar kalau nabi-nabi itu di dalam kuburan. Yang kagak wajar itu kalaunya Tuhan dikubur. Nah, Tuhan kan dikubur. Dia sudah bangkit, naik ke surga dia. Gini. Sebelum bangkitnya dia kan mati. Wajar nggak Tuhan mati? Kalau Nabi mati itu wajar Pak Pastor. Tapi kalau Tuhan yang mati itu kurang ajar Pak. Jadi mau gimana? Mau menyelamatkan Anda, Tuhan Anda itu menyelamatkan dirinya sendiri aja nggak bisa Pak. Gimana sih? Bangkit. Dia kan pada Jelaskan dulu Pak naik Ustadz. ke surga. Nah, dia naik ke surga dan nanti akan datang dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Dia akan datang kembali menjemput orang yang percaya dan masuk dalam kerajaan surga. Kan itu? Iya Pak Pastor. Selamat malam. Iya, Salam sama kenal. Salam kenal. Sama-sama kita Kristen ini. Saya Kristen juga ini. Kristen KTP ya? Wah, dituduh langsung pula. Iya, Mang Edi ini Kristennya, Kristen KTP. Saya imani Yesus, tapi sebagai utusan. Berarti Anda tadi tidak mengerti. Saya tadi mengikuti dengan omongan sama si Ray. Berarti kebanyakan tadi perkataan abang itu salah semua. Berarti gini dia Pak. Anda tidak mengerti, Bang Edi nggak mengerti tentang kekristenan. Enggak gini dua. Kalau memang itu Tuhan Yesus, Tuhan itu Yesus, Tuhan itu kudus apa enggak? Ya kudus lah. Kudus. Kalau kudus, kenapa Yesus mendekati orang-orang yang perempuan yang berzina? Ya, supaya perempuan berzina itu diampuni dosanya dan dia dikuduskan. Tapi dia kan kudus, maha kudus, mana mau dia campur sama orang berdosa? Gimana nih? Nah, satu poin itu, satu poin. Bingung pula ya kita. Ya, dia diampuni. Contohlah, dia datang ke Bang Edi. Jadi kalau Bang Edi tidak datangi oleh Tuhan Yesus, maka Bang Edi akan masuk neraka. Gimana? Iya, berarti enak kali lah orang masa itu. Berarti Tuhan nggak adil. Sekarang kenapa dia nggak datang? Dia datang loh, tapi Bang Edi nggak mau terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kayak gini aja, berarti saya aja kayaknya yang nanyain keadilan itu Bang Edi. Biar saya rincikan gitu ya. Izin dulu sama Bang Edi. Pak Pastor, kita sepakat nggak Tuhan itu maha adil? Iya, maha adil. Baik. Yesus itu Tuhan, betul? Ya, betul. Baik.
Kalau Yesus itu Tuhan berarti dia maha adil, betul ya? Betul. Oke, sekarang gini, Yesus itu adalah Tuhan yang dilahirkan di Bethlehem ya selama 33 tahun di dunia, kan gitu. Ya. Selama dia di dunia, hanya orang-orang satu kampung yang bisa melihat Tuhan dengan bola matanya. Oke? Hanya satu kampung yang dapat lihat Tuhan dengan bola matanya. Sekarang, kalau dia adil, gimana caranya saya mau melihat Yesus dengan bola mata saya sekarang? Jawab. Kalau kami Kristen, istilahnya kami itu beriman. Nah, ketika Yesus naik ke surga, Salah Bapak, udah dia ke iman. berkata, Yang saya tanya bola mata, bukan iman. Dengan bola mata, bukan dengan iman. Kalau dengan iman, semua agama punya iman, Pak. iya, Hmm. Yesus naik ke surga, dia kan meninggalkan Roh Kudus atau firman-Nya untuk supaya dipercaya oleh orang. Jadi orang yang percaya kepada firman-Nya, ya itu yang akan menyelamatkan dia. Pak, saya nggak nanya, saya Pak Pastor nggak nanya orang yang percaya kepada imannya, nggak itu saya tanya. Yang saya tanya, Tuhan turun di abad pertama, sebagian orang ya di satu kampung melihat Tuhan dengan bola matanya, oke? Bola matanya yang lihat Tuhan. Kalau Yesus itu maha adil, gimana caranya bola mata saya lihat Yesus sekarang? Tadi kan saya katakan, Yesus itu kan artinya dia naik ke surga. Walaupun manusia tidak melihat dia secara nyata, pada waktu itu dilihat, sekarang tidak. Kan dia kan meninggalkan Roh Kudus. Nah, Makanya kan Tuhan itu kan Esa. artinya gini Pak Pastor, gugur kemahaadilan Tuhan Anda di situ. Nggak adil dia bagi seluruh manusia, nggak adil. Kenapa saya bilang nggak adil? Karena dia ya hanya menampakkan diri kepada sedikit manusia. Nggak adil Tuhan Anda. Anda nggak bisa lihat Yesus dengan bola mata Anda sekarang, nggak bisa. Betul nggak? Kita kan percaya bukan melihat, tapi kita percaya karena iman. Nah, itulah yang namanya keadilan, itu harus sama rata semuanya kepada manusia. Kalau ada manusia yang bisa dengan bola matanya melihat Tuhan, maka seluruh manusia harus melihat Tuhan dengan bola matanya. Itu baru adil. Gitu. Kalau hanya sudah dia muncul, Tuhan maha adilnya hilang, maka nggak bisa disebut Tuhan. Artinya gugur Yesus itu sebagai Tuhan. Gugur dia, Pak. tidak. Kenapa gugur? Iya, mana maha adilnya? Kalau dia adil, maka seluruh manusia melihat dengan bola matanya. Ayo, gimana caranya? Sejak zaman Nabi Adam, Kalau Tuhan manusia itu, pertama. Gimana? Kenapa? Enggak, maksudnya kenapa Nabi Adam? Dari manusia pertama, dari Adam, ya, sampai hari ini, hanya segelintir orang yang lihat Tuhan dengan bola matanya. Udah berapa miliar manusia Ya, yang berlalu. Lalu di mana maha adilnya Tuhan Anda Yesus itu? Sedikit orang lihat dengan bola matanya, sedangkan kita di zaman sekarang nggak bisa dengan bola mata kita lihat Yesus. Ini Tuhan macam apa? Nggak adil. Kalau dia udah nggak bisa adil kayak gitu, artinya gugur sifat ketuhanannya, maka dia tidak bisa disebut Tuhan, gitu Pak. Ngeri Pak Ustadz, ngeri ya. Ngeri, iya ngeri Bang Edi. Gak bisa dia disebut Tuhan. nah kalau dia katakan Tuhan kan menjelma menjadi manusia. Jadi, nah dia itu menjelma menjadi manusia itu Yesus. Jadi selama dia di bumi ini, dia kan memuridkan orang-orang supaya nanti setelah selesai masa pekerjaan Yesus Tuhan di bumi itu sebagai manusia, dia naik ke surga.
Dan muridnya inilah yang akan memurid-muridkan semuanya sama seperti sampai kepada kita sekarang. Gitu. Ya iya, artinya apa? Nggak adil. Cuma muridnya yang lihat fisik Tuhan. Yang lain yang diajarkan muridnya kagak ada yang lihat. Kan gitu, nggak adil itu namanya. Ada yang lihat loh dengan Siapa yang pernah lihat? dengan firman Tuhan kita lihat. Gini, kagak usah ganti abad gitu ya. Kagak usah ganti abad. Setelah Yesus naik ke langit aja, siapa yang pernah lihat fisik Yesus lagi gitu? Siapa? Yesus itu kan pada waktu dia kan meninggalkan ketuhanannya, tapi dia kan menjadi manusia. Dia kan menjadi Ya, manusia. meninggalkan Makanya ketuhanannya jadi manusia. Tuhan langsung Oke, meninggalkan Ya, ketuhanannya menjadi jadi manusia, manusia. lalu disalib, betul? Nah, dia Oke. disalib betul. Oke, setelah itu dia disalib, berarti yang disalib itu bukan Tuhan, betul? Karena dia meninggalkan Ya, bukan Tuhan. ketuhanannya. Tapi manusia. Oke, manusianya. Berarti Ya, kemuliaannya ya. berarti dosa Anda ditebus oleh bukan Tuhan, betul? Ditebus Tuhan. Bingung pula kan? Kata Anda dia meninggalkan ketuhanannya, artinya apa? Dosa Anda ditebus yang bukan Tuhan. Aduh, macam mana ini, teman-teman? Kayak gimana? Betul nggak? Katanya Tuhan datang menebus dosa, ternyata yang menebus dosa bukan Tuhan. Kacau. Lanjut Bang Edi. Jelaskan dulu. Gini Pak Pastor, Pak Pendeta. Kita baca di Kejadian, kitab Kejadian 1 sampai 26 itu dia berfirman terus kan, menciptakan langit dan bumi, berfirman